sebuah minibus tiba-tiba terbakar saat mengantri bahan bakar minyak di SPBU Martandu, Jalan Malaka, Andonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Bagian dalam mobil meledak sehingga membuat jendela mobil pecah dan mengeluarkan asap. Petugas SPBU dibantu warga pun mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api yang terus menyala membuat warga harus mendorong mobil yang terbakar keluar dari SPBU untuk menghindari kebakaran lebih besar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Itu mobil di dalam SPBU. Di dalam SPBU lagi mengantri mungkin mau mengisi. Cuma sudah pecah-pecah itu mobil meledak. Langsung sudah disiram juga sebentar. Tambah banyak asapnya jadi didorong keluar. Dorong keluar sih dari SPBU. Iya. Ada jerigen tadi kita lihat situ. Banyak. Pas dibuka joknya jerigen semua. Nggak tahu itu isinya ada atau enggak. Oke. Pemilik kendaraan melarikan diri saat api melahap kendaraannya, sementara berdasarkan pengakuan warga, terdapat 6 tumpukan jerigen yang digunakan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Sama kita bantu ini mobil dorong mobil supaya keluar sedikit, jangan dia ada di area SPBU tuh. Sebelum dia menyala itu kita sempat dorong sedikit keluar. Ya, dipadamkan pakai. Makanya sempat dipadamkan pakai pemadam. Itu kita pemadam satu besar, yang kecil habis. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Kendari diterjunkan ke lokasi. Sementara itu, petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Kendari tengah melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Akibat pecah ban, sebuah truk muatan terigu seberat 8 ton terguling di depan kantor Polres Jakarta Barat, Jalan Lejen S. Parman Palmerah, Jakarta. Menurut sang sopir, peristiwa ini bermula saat truk melaju dari arah Cilegon, Banten, hendak menuju Kalimalang, Jakarta Timur. Setibanya di Jalan Lejen S. Parman Palmerah, Jakarta Barat, truk ini mengalami pecah ban di bagian depan. Akibatnya truk terguling hingga sang sopir mengalami luka di bagian tangan. Pecah ban, naik ke trotoar, terus di mobil kebalik. Muatan apa sih ini? Tepung. Berapa ton? 8 ton. Rencananya mau dibawa kemana, Mas? ke Kalimalang Dari Cilegon. Masnya luka nggak? Ya, Masnya luka nggak? nah ini luka dikit. Truk dengan muatan tepung terigu langsung dievakuasi ke tempat lain. Petugas kepolisian dari Unit Laka Lantas Jakarta Barat yang berada di lokasi langsung mencari keterangan dan melakukan pengaturan arus lalu lintas. Jagat maya sempat gempar dengan kabar seorang pilot digerebek istri sah saat bersama selingkuhan. Video penggerebekan di sebuah hotel di Surabaya pun viral di media sosial. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. 7 orang pemuda diamankan polisi. Pemuda diamankan karena mengikuti aksi balap yang dilakukan untuk membuat konten di media sosial. Para pengendara sepeda motor yang diduga melakukan aksi balap liar ini kocar-kacir usai dikejar tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Seorang pemotor bahkan sempat terjatuh di Jalan TB Simatupang setelah mencoba meloloskan diri dari kejaran petugas. Tak lama mendapatkan pemotor yang jatuh, petugas kembali mengejar 2 pengendara sepeda motor yang sedang menunggu rekan-rekannya datang. Sebanyak 8 motor dan 7 pemuda diamankan petugas. Menurut pengakuan pengendara, para pemuda melakukan aksi balap liar hanya untuk sebatas konten. Pemuda tersebut sudah melakukan aksinya. Dan dari pengakuannya mereka hanya membuat konten aja. Untuk kendaraan tadi kurang lebih jumlahnya ada 8 ya. Ada 8 dan beberapa temannya sudah ada yang kabur ya saat melihat rangkaian dari patroli ini. Ketujuh pemuda tersebut berikut kendaraannya dibawa ke Polsek Cilandak untuk didata dan dimintai keterangan.
Seorang pelajar di Sinjai, Sulawesi Selatan tewas setelah dikeroyok sejumlah remaja. Ironisnya pemirsa, pengeroyokan dilakukan di halaman kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Keluarga remaja korban pengeroyokan histeris ketika jasad FM tiba di rumah duka di Jalan Anggrek, Kelurahan Balang Nipa, Sinjai, Sulawesi Selatan. Remaja 17 tahun ini tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat penganiayaan berat. Minggu 29 Mei, FM yang sedang berselancar di internet mengakses Wi-Fi di kantor Diskominfo Kabupaten Sinjai tiba-tiba diserang sekelompok remaja. Setelah mendapat kekerasan bertubi-tubi, korban sempat berhasil melarikan diri. Diduga pengeroyokan terjadi karena pelaku mendendam lantaran pernah dikeroyok korban. Namun polisi terus mendalami motif utama penganiayaan. Atas insiden tersebut, polisi meminta keterangan 11 orang, di mana 8 diantaranya teridentifikasi melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban. Kebetulan salah satu teman daripada terduga pelaku itu mengatakan bahwa saya juga pernah bermasalah dengan korban atas nama inisial FM tadi, bahwa saya juga pernah dikeroyok oleh FM, makanya si terduga pelaku YD ini memukul korban. Kemudian adalah beberapa teman-teman pelaku yang sementara berdasarkan hasil pemeriksaan kita mengidentifikasi ada sekitar kurang lebih 8 orang yang melakukan pemukulan dan menendang terhadap korban FM. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria di Kendal, Jawa Tengah nekat menganiaya mantan istrinya dan seorang bayi. Pelaku sakit hati karena diceraikan dan mantan istrinya telah menikah lagi. Kejadian tragis baru saja menimpa Rini Setiawati dan bayinya yang berusia 2 minggu. Pasca tindak kekerasan yang dilakukan mantan suami, wanita ini masih trauma dan mengungsi ke rumah kakaknya. Tindakan kekerasan yang dialami korban berawal saat mantan suaminya datang ke rumah di Desa Sumur, Kecamatan Brongsong untuk bertemu anak mereka. Namun saat masuk ke rumah, pelaku menganiaya bayi, anak dari pernikahan korban dengan suami barunya. Korban yang melindungi buah hatinya terkena sabetan senjata tajam pelaku. Saya langsung nutupin anak saya. Jadi kan dia mungkin pengen lukain saya dulu biar pingsan apa biar apa. Tapi tetap ke arah anak saya. Langsung ada mas saya. Sambil ngomong apa, Mbak? Enggak ngomong apa-apa. Langsung ya. Emang orangnya jarang ngomong. Gitu ya. Dari dulu rumah tangga setelah bacok itu langsung kabur. Tidak berlangsung lama, pelaku diamankan polisi di tempat persembunyiannya di Brongsong, Kendal. Pelaku mengaku sakit hati, diceraikan korban akhir tahun 2021 lalu dan mengetahui mantan istrinya menikah lagi. Enggak, spontan itu sekali lihat langsung ada rasa jengkel, terus ya enggak emosi, campur emosi, rasa jengkel. Tersangka ini melakukan penusukan dengan alasan motif sakit hati. Karena tersangka ini digugat cerai dan keputusan dari pengadilan agama sudah turun beberapa waktu yang lalu, sehingga ada dendam pribadi terhadap mantan istrinya yang juga menjadi korban bersama dengan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Gara-gara menolak rujuk setelah beberapa bulan pisah ranjang, seorang suami di Jember, Jawa Timur menganiaya istrinya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di tubuhnya.
Pria ini diamankan petugas Polsek Sumber Jambe setelah 2 hari kabur usai menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Aksi itu dipicu karena istrinya menolak untuk rujuk setelah pisah ranjang selama 2 bulan. Sempat ditinggal pergi istrinya untuk bekerja di luar kota. Saat kembali ke Jawa Timur, istrinya meminta cerai karena tak kuat menghadapi beban hidup. Muklis sehari-hari berkeliling menjajakan ikan dan mengajak istrinya untuk rujuk dan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Namun istrinya menolak ajakan rujuk. Pelaku yang tak terima, kecewa, dan emosi. Pelaku mengambil senjata tajam di dapur lalu menganiaya istrinya hingga terluka. Akibat dianiaya, korban berteriak minta tolong, sementara pelaku melarikan diri. Itu si suami ini minta maaf kepada korban, kepada istrinya. Barangkali selama ini ada salah, minta maaf dan berjanji mengajak untuk membina rumah tangga yang baik. Namun apa yang diharapkan tidak seperti yang oleh suami. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara korban sempat mendapat perawatan medis di puskesmas. Sementara itu pemirsa, di Palembang, Sumatera Selatan tidak terima ditolak rujuk. Seorang laki-laki di Palembang tega menganiaya mantan istrinya hingga terluka. Aksi kejam pelaku terekam kamera CCTV sebuah hotel tempat korban bekerja dan viral di media sosial. Inilah video penganiayaan seorang wanita berinisial NA, 30 tahun, yang terekam CCTV dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pria menganiaya seorang wanita berkerudung hitam di salah satu penginapan yang berada di kawasan Sukarame, Palembang. Diketahui pelaku merupakan mantan suami korban berinisial DJ, yang juga residivis kasus pembegalan dan pencurian. Pelaku menganiaya korban karena tidak terima ditolak rujuk oleh korban. Akibat kejadian ini, korban langsung melaporkannya ke Polrestabes Palembang. Pengen dia ditangkap lah Pak, secepatnya Pak. Kenapa takut? Aku takut Pak, dia ngancam terus. Seperti apa ngancamnya? Kalau bisa mati. Ngancam, dia katanya nak bunuh aku. Katanya nak nyelakui aku, nak nyiram aku pakai cukup parah. Katanya cek itu. Mantan tadi tuh datang ke tempat aku begawe. Nah, ngajak aku ngobrol, dia ngajak aku balikan lagi. Rujuk ya? Iya, ngajak aku rujuk. Aku ngomong sama dia, aku tidak bisa rujuk sama kau lagi, tidak usah mengharap aku lagi. Dari awal kau balik dari penjara kemarin, aku udah ngomong cek itu. Dia tadi tuh nyekek aku dicekeknya, aku tarik-tarik, dilepaskannya sama dia, sudah tuh dipukul aku. Sementara berdasarkan rekaman video tersebut, Kepolisian Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat mengejar pelaku. Kami juga sudah menerima video viral itu, sudah kita pelajari juga dari CCTV-nya, sudah kita sebarkan untuk opsional dan polsek-polsek setempat untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut, dan mudah-mudahan kami bisa mengamankan pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban yang menghidupi kedua anaknya yang masih kecil takut untuk bekerja dan beraktivitas. Demi melindungi ibu dari amukan ayahnya, seorang bocah 6 tahun di Baubau, Sulawesi Tenggara terkena senjata tajam hingga mengalami luka di tangan. Kini pelaku telah diamankan di Polsek Wolio. Di mana? Polisi mendatangi sebuah rumah di Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Di rumah inilah terjadi tindak kekerasan seorang suami terhadap keluarganya. Saat itu, pelaku pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Pelaku membangunkan istrinya dan mengamuk sambil memegang senjata tajam. Anaknya AL terbangun lalu melindungi ibunya yang hendak dianiaya ayahnya. Akibat terkena senjata tajam, korban berusia 6 tahun tangannya terluka dan mendapat 6 jahitan. Polisi meringkus pelaku usai penganiayaan yang terjadi di rumahnya. Pelaku dibawa ke Polsek Wolio beserta sebuah senjata tajam yang menjadi barang bukti. Pada saat si tersangka ini
atau si suami ini melakukan penganiayaan terhadap istrinya, maka anak nama Alvin umur 6 tahun ini spontan memeluk ibunya, sehingga pada saat itulah si tersangka ini memegang pisau, terkenalah itu anak yang memeluk ibunya itu. Lukanya di bagian mana? Lukanya di bagian tangan sebelah kiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan ditambah dengan sepertiga dari ancaman hukuman. Merasa tak diizinkan membawa pulang anaknya, seorang pria menganiaya mantan istri dan seorang bocah menggunakan senjata tajam. Pelaku kini ditahan di Polsek Batu Jajar dan terancam 7 tahun penjara. Seorang anak merekam aksi pelaku berinisial HS yang menganiaya mantan istrinya di depan rumah di Kampung Sukamaju, Bandung Barat. Saat itu pelaku datang untuk menjemput anaknya, namun korban menghalangi keinginan pelaku. Akibat tak mampu membendung emosi, pria tersebut menganiaya mantan istrinya dengan senjata tajam dan memukul korban dengan menggunakan ponsel. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga melaporkan penganiayaan ke Polsek Batu Jajar. Pelaku diamankan polisi. Rebutan antara cekcok itu diawali dengan cekcok, kemudian sampai dengan akhirnya pelaku inisial HS ini memegang pisau dan akhirnya terluka mantan istrinya itu akibat senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 341 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman 7 tahun penjara. Seorang ibu dan anaknya tewas dibunuh suami di Serang, Banten. Pelaku yang diduga depresi karena mempelajari ilmu hitam mencoba bunuh diri. Salah satu rumah di Desa Sentul, Kragilan, Kabupaten Serang, Banten sempat terjadi peristiwa tragis. Di rumah inilah S, seorang pria tega membunuh istri dan anak laki-lakinya menggunakan senjata tajam. Peristiwa berdarah ini bermula saat warga sekitar rumah korban mendengar teriakan anak sulung korban yang melihat ibu dan adiknya dianiaya sang ayah. Namun saat warga datang, kedua korban sudah tergeletak bersimbah darah. Polres Serang yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan 4 senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya istri dan anak bungsunya hingga tewas. Pelaku saat ini dirawat di rumah sakit lantaran juga mencoba bunuh diri. Dugaan sementara, pelaku depresi karena tengah mempelajari ilmu hitam. Penyidik masih mendalami terutama pada informasi internal dari keluarga dan dari putra beliau yang selamat tentang motif atau latar belakang mengapa pelaku tega melakukan kekerasan hingga mengakibatkan istri dan anaknya beliau meninggal dunia. Sebelumnya warga Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Serang, Banten gempar dengan tewasnya ibu dan anak yang dibunuh oleh suaminya di dalam rumah. Warga juga mendapati sang suami yang kritis karena mencoba bunuh diri dengan melukai tangannya menggunakan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi usai mendapat laporan warga kemudian mengevakuasi kedua jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten untuk diotopsi.